Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jazakumullahu khairal jaza. Makasih banyak buat semua teman-teman yang udah setia meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam taklim rutin setiap Rabu. Dan makasih juga buat yang udah menjawab kuis di IG Pemuda Hijrah. Ini luar biasa ya responnya, menyemangati teman-teman semuanya di Pemuda Hijrah terutama, dan khususnya buat tim Ucing Ngahuleng. Ngahulengnya seminggu, alhamdulillah hasilnya ada korbannya juga gitu. Korbannya adalah Om Joni, Om atau A? Om Joni. Dan responnya di komen juga luar biasa. Ini juga kita apresiasi, makasih banget buat semuanya. Walaupun ada yang lucu-lucu juga nih jawabannya. Ada yang sial bagi-bagi. Terus ada yang dosa karma petaka. Ini ada yang lucu nih. Dosa gugur tenang dikubur. Cie. Ada juga ya judul kayak gitu, kayak judul lagu dangdut. Nah, ini ada juga yang quote nih, bukan judul ya, kayak kata-kata bijak. Wanita mengalihkan imanku. Ini ada yang kurang nyambung sebetulnya nih. Semua akan indah pada waktunya. Ada yang lucu, naonnya judulnya. Siulan membawa azab. Wah, ini kayak judul sinetron kiamat ya. Yang apa? Azab tukang apa gitu kan ya? Suka-suka gitu. Racun dunia. Ini judul dangdut lagi nih. Kayak racun. Nah, semua ini luar biasa. Siulan siluman membawa sial. Ada yang sindiran, kamu mengalihkan akhiratku. Cie. Kamu mengalihkan akhiratku. Ya, gitu deh. Ini semuanya ekspresi teman-teman yang nanti insya Allah akan dibacain siapa yang bakalan dapat hadiah. Dan itu bukan berarti yang lain yang belum dapat hadiah nggak keren. Cuman ini mah selera teman-teman yang apa? Yang milih. Jangan-jangan dia milihnya ngelihat dikepoin dulu Instagramnya kali ya. Jadi bukan ngelihat komennya, tapi ngepoin Instagramnya. Yang memberi harapan dipilih. Ya, makasih banget buat semuanya. Mudah-mudahan respon teman-teman membuat semangat dakwah bagi Pemuda Hijrah dan kita semuanya semakin tinggi. Sehingga insya Allah semua masjid di Bandung dan di Indonesia bisa diramaikan oleh anak-anak muda. Malam ini kita bahas tentang yang mana tadi? Yang racun? Kita bahas tentang efek dosa terhadap kehidupan kita. Efek dosa terhadap kehidupan kita. Sebelum kita bahas itu, silakan teman-teman buka Al-Quran. Kita akan baca surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Kita tilawah dulu surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30.
Sudah? Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya, ini adalah surat Asy-Syura ayat 30 dan 31. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali itu karena dosa kalian sendiri. Sehingga para ulama mengatakan, tidak ada satupun musibah di muka bumi ini, baik yang menimpa seseorang atau menimpa suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Gak ada satupun musibah, baik yang besar, bahkan yang paling kecil sekalipun, terjadi atau menimpa seseorang dan suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Sampai para ulama bilang, kalau misalnya saya, kata ulama, melihat dosa saya itu pada diri istri saya. Kecuali nggak punya istri ya. Ngelihatnya kepada, jangan istri orang, bahaya. Saya melihat dosa pada diri istri saya. Contohnya gimana? Kalau misalnya ada kejadian atau istrinya ngambek, ada percekcokan rumah tangga, maka mereka akan mengatakan bahwa penyebab dari percekcokan itu adalah dosa. Bisa dosa suami, bisa dosa istri, bisa dosa kedua-duanya. Yang pasti dosa aja tuh. Sehingga ketika ada masalah dengan pasangan, ulama yang ahli hikmah akan banyak bertaubat dan beristighfar. Karena tidak terjadi suatu ketidaknyamanan, kecuali penyebabnya adalah dosa. Jadi kalau misalnya ngerasa ada masalah dengan orang yang kita cintai, itu pasti penyebabnya dosa, istighfar. Terus ulama juga bilang, saya kadang melihat dosa itu ada pada diri anak saya. Gimana ceritanya? Setiap kali anaknya merasa tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, pasti orang tuanya akan mengatakan, ini mungkin karena dosa saya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin seorang anak itu jadi keras kepala, kecuali karena dosa. Bisa dosa anak, bisa dosa orang tua, bisa dosa dua-duanya. Terus mereka juga bilang, saya melihat dosa saya pada rumah saya. Jadi bagi mereka kalau atap rumah bocor, itu penyebabnya dosa. Sampai segitunya teman-teman. Atap rumah bocor, astagfirullahaladzim. Lampu mati, astagfirullahaladzim. Air nggak keluar, astagfirullahaladzim. Banyak tikus, astagfirullahaladzim. Pokoknya semua masalah yang kita alamin, sekecil apapun. Kalau buat cewek mungkin pas lagi pakai jilbab gitu terus ketusuk jarum pentul dikit kegores bawah sini, wah astagfirullahaladzim. Jangan-jangan saya terlalu banyak ya editan. Jangan-jangan saya kebanyakan editan, akhirnya Allah kasih tanda ini tanda ngedit. Misalnya ya. Tapi kalau ngeditnya buat suami, teteh-teteh itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Jadi sebelum suami pulang tuh ngedit dulu, sensor, wah ada jerawat, pakaiin salon pas gitu. Jadi pas suami nanya, kenapa itu mah? Bekas jihad. Wis.
Jihadnya adalah masak atau apalah. Kalau ngedit buat suami itu berpahala. Kadang-kadang pakai jilbab kan ya, terus kena pentul. Astagfirullahaladzim, ini ada dosa nih. Sampai jerawat, astagfirullahaladzim, ini pasti karena dosa nih. Bukan karena kangen ya, tapi karena dosa. Ada jerawat satu, dosa satu. Dan ulama juga bilang, saya melihat dosa saya itu pada hewan ternak. Jadi kalau mereka lagi meras susu hewan ternaknya, mereka akan memperhatikan kalau air susunya lebih sedikit dari yang biasanya, pasti penyebabnya karena dosa. Karena para ulama itu sadar betul, dosa sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita. Ngefek banget tuh. Sedikit kita bikin dosa, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak nyaman. Wa ma asabakum min musibah, terus fabima kasabat aydikum, pasti karena dosa-dosa. Terus ada juga ulama yang bilang, kalau saya ngelihat hasil panen di kebun saya berkurang, atau buah-buahan di kebunnya itu ada yang busuk, itu pasti penyebabnya karena dosa. Kayak gitu coba. Jadi kalau pas mereka ke kebun ngelihat buah, misalnya dia nanam anggur, atau nanam apel, atau kalau di kita mah jambu, kelapa, sampai pisang mungkin yang gampang lah ya, di kebun ada pisang tuh, kok pisangnya nggak bagus, panen tahun ini, banyak yang misalnya dimakan ulat, atau kalau mangga asam rasanya atau apapun lah, mereka akan melihat itu sebagai wujud yang nyata dari dosa-dosa mereka. Astagfirullahaladzim, tahun ini banyak banget buah yang busuk. Astagfirullah. Jadi hitung aja tuh, buah-buahan yang ada di kebun berapa yang tidak bagus, berarti menunjukkan kurang lebih seperti itulah dosa pemilik kebun tersebut. Ini untuk muhasabah kita sendiri. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Makanya suatu hari ya, Rasulullah lagi makan bareng dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah itu kalau lagi sehari-hari itu kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba Nabi jadi kayak orang yang ngelamun. Kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba beliau diem aja sendiri. Yang lain pada rame, makan, seru-seruan, ngobrol. Nabi diem aja dan tegang gitu. Diamnya itu kayak orang ketakutan, kayak orang lagi serius banget. Dan sahabat tahu kalau Nabi udah kayak gitu nih, kayaknya lagi turun wahyu nih. Sehingga pas sudah selesai itu, nanya, ya Rasulullah, turun wahyu apa kepadamu? Nabi membacakan ayat. Kayak Nabi lagi bareng dengan Aisyah, di puncak musim dingin, Nabi turun wahyu, akhirnya Nabi buka baju. Bayangin, di puncak musim dingin, Nabi nggak pakai baju. Dan udah nggak pakai baju, bukannya kedinginan, malah keringetan tuh. Saking beratnya wahyu ketika tuh, turun Nabi sampai keringetan, padahal nggak pakai baju, di puncak musim dingin. Di Arab itu kalau udah puncak musim dingin bisa 6 derajat atau kurang dari itu. Dingin banget. Kemarin aja pas saya umroh, bulan Januari yang udah nggak terlalu dingin itu sampai 9. Kalau di Lembang rata-rata 19, ini 9 derajat. Jadi dingin banget. Dan itu udah pakai jaket yang biasa kita pakai di Bandung nggak ngaruh, harus double atau ditambah lagi gitu, berlapis-lapis. Nabi nggak pakai baju, keringetan ketika turun wahyu. Nah suatu hari Nabi lagi duduk makan dengan Abu Bakar. Terus tiba-tiba turun ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat apa itu teh? Surat gempa, zalzalah. Siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarrah, sekecil zarrah, dia akan melihat efek dari kebaikan itu. Dan siapa yang membuat kejahatan sekecil zarrah, dia juga bakal melihat efek dari dosa itu. Lalu setelah wahyu turun, Nabi ngebacain ayat ini kepada sahabat. Abu Bakar lagi makan tuh. Tiba-tiba Abu Bakar berhenti makan, wajahnya pucat. Terus Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau kita buat dosa sekecil apapun, kita akan melihatnya langsung? Kata Nabi, ya wahai Abu Bakar, bagaimana ngelihatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setiap kali kamu mendapatkan keburukan dalam hidupmu, itu adalah wujud dari dosa-dosa. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Jadi Allah kalau pengen ngampunin dosa kita tuh ada 3 cara. 1, kita istighfar sendiri, Allah ampuni. 2, dengan amal soleh, kita sholat setiap langkah kita itu ngampunin dosa. Setiap tetes air wudu ngampunin dosa. Kemudian setiap tasbih dan tahmid itu ngampunin dosa dengan amal soleh. Dan yang ketiga, kalau kurang istighfar, amal solehnya juga sedikit, maka Allah akan mengampuni dosa kita dengan cara mengirimkan musibah.
Itulah sebabnya kenapa kita harus banyak istighfar. Sehingga para ulama mengatakan al-istighfar amanu ahlil ardi. Istighfar itu jaminan atau garansi atau asuransi buat ahlul ardi, buat penghuni bumi. Siapa yang banyak istighfar, maka dijamin oleh Allah akan terhindar dari banyak masalah. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Bayangin ulama, atap rumahnya bocor aja, ini dosa, ini penyebabnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga Abu Bakar ketika bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat dosa-dosa itu langsung? Kata Nabi, ya. Bagaimana ya Rasulullah? Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman, pasti penyebabnya adalah dosa. Apapun, sekecil apapun teman-teman. Kesandung di jalan, astagfirullahaladzim. Motor mogok, astagfirullahaladzim. Jalan kejedok, astagfirullahaladzim. Apapun, mulai dari kehidupan sehari-hari. Tidak nyaman dengan seseorang, kok orang marah-marah ke saya aja hari ini, semuanya pada bete nih, astagfirullahaladzim. Sampai seandainya kita bisa lebih peka, hewan itu bisa jadi cermin buat kita ini dosa apa enggak. Orang kalau benar-benar soleh, saking solehnya, itu hewan-hewan yang baik, yang diciptakan oleh Allah, karena rahmatnya, dia akan datang kepada orang soleh. Kayak merpati itu datang tuh. Makanya kalau pengen ngukur diri kita banyak dosa apa enggak, coba berdiri di tempat yang banyak merpati, merpatinya pergi apa datang? Gak usah merpati ya, yang di atas aja pergi ya. Kita datang, bubar gitu ya. Ngeliat wajahnya nih serem gitu ya. Apalagi merpati pas ngeliat kita, wah ini ada tanda-tanda, ini saya mau disembelih, udah aja pergi. Orang kalau dia soleh, merpati aja datang kepada dia. Siapa? Orang yang lagi sholat terus didatengin merpati. Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah sholat, Allahu Akbar. Merpati langsung lihat, Abdullah, datang. Pada ngumpul. Merpati ngumpul, ngetarin Abdullah. Langsung naik ke atas kepala Abdullah. Jadi merpati sama Abdullah itu kayak bayi kepada ibunya, manja gitu. Naik ke atas kepala, naik ke atas pundak, Abdullah sholat aja terus. Pas Abdullah udah selesai sholat, baru mereka pada cari makan lagi. Nemenin Abdullah sholat, bayangin. Pernah nggak kita sholat ditemenin merpati? Belum pernah kan? Sholat ditemenin istri? Sholat ditemenin istri itu keren banget loh. Allahu Akbar. Biasanya kan di belakang mah makmum ya. Yang makmum biasa lah. Kalau laki-laki, perempuan. Ini makmum di belakang kekasih. Nggak boleh ya, nggak boleh sampai sholatnya nggak khusyuk. Saya cuma agak-agak penasaran, cuman saya belum sempat nanya ke Ustadz. Coba nanti nanya ke Ustadz ya, karena saya ilmu fikihnya lemah. Boleh nggak sih kita sholat sama istri terus gandengan gitu? Ini penasaran saya ya, ini kenakalan saya aja nih. Dan jangan diambil sebagai fatwa, saya juga masih bertanya, boleh nggak sih kayak gitu? Kayak sholat sunnah saya bukan sesekali, sering sama istri, sholat sunnah bareng yuk gitu ya. Di rumah, ayo kayak sholat duha. Ya, tahajud mas saya nggak pede ngomongnya, salat duha aja deh, salat duha bareng atau qobliyah gitu. Pas udah berdiri, jauh-jauh teuing, sini atau dekat lagi. Udah dekat lagi, kurang, dekat lagi, terus aja gitu ya. Udah dekat, udah senggol-senggolan gitu. Mau takbir, gini dulu deh. Takbir. Boleh nggak kayak gitu? Tahu kan yang ustadznya? Itu. Saya bilang, saya mah ustadz tapi nggak ahli fikih. Nanti sampai kita tahu jawabannya. Boleh nggak kita sholat kayak gitu? Cuman kata istri saya, Nabi mah kayaknya orang yang paling romantis. Tapi nggak gitu-gitu amat tuh sama istrinya. Padahal Nabi itu udah paling romantis. Tapi nggak gitu-gitu amat. Saya bilang, bukan nggak gitu-gitu amat. Kita aja mungkin yang kurang baca hadis. Siapa tahu ada hadisnya. Cari dulu atau nyari lama tuh. Nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman ada hadis itu, tolong share ke saya. Biar bisa langsung diamalkan. Itu nyunnah. Itu Abdullah bin Zubair ya, sholat ditemenin sama merpati. Itu bisa pertanda tuh. Ada sahabat juga yang ketemu singa, singanya pergi, nggak mau ganggu dia. Namanya Abdullah bin Abbas. Lagi mau sholat asar, singa masuk ke negeri di daerah Basrah. Orang-orang pada masuk ke rumah. Kata Abdullah, ya ayuhan nas, ya ahla Basrah, halummu, al-asr, kata Abdullah. Yuk keluar kita sholat asar, kata Abdullah teh. Orang-orang nggak ada yang mau keluar. Terus Abdullah nyamperin rumah-rumah mereka bilang, ya Abdullah, kami nggak berani keluar, soalnya di luar itu tadi ada singa. Abdullah nanya, mana singanya? Itu di ujung jalan, dicari sama Abdullah singa teh.
Pas ketemu singa, bukan selfie bareng, singa selfie boleh. Gitu. Ketemu singa, dia bilang gini, Assalamualaikum. Gitu. Benar, memberi salam kepada sesama makhluk kan? Singanya gini aja, kan nggak bisa jawab Waalaikumsalam, kan bahaya tuh kalau dijawab. Wah, jadi-jadian ini. Ya singa, ya Asad kalau bahasa Arab teh. Singa, saya Abdullah. Saya adalah sepupu Rasulullah SAW. Kenal sama Rasulullah? Kalau kamu adalah hamba Allah yang takut kepada Allah, pergilah, jangan menghalangi kami dari beribadah kepada Allah. Akhirnya singa itu, singanya agak melambai gitu ya. Pergi tuh singa. Bayangin Abdullah ketemu singa, tuh singa jantan yang nggak pakai wak doyok juga udah. Jadi kalau teman-teman nggak gini, dipertanyakan nih, jantan apa? Masya Allah nih ada, wah janggutnya, Masya Allah. Saya sebetulnya ada, cuman masih lemah iman saya, jadi saya tetap mengakui bahwa lihyah, janggut itu adalah sunnah Nabi SAW, cuman ada mazahib tentang kewajibannya, apakah keharaman mencukurnya, Allahu alam. Yang jelas respect banget nih buat orang yang janggutan, dan respect juga buat orang yang Van Dijk ya kumisnya, yes. Dan respect juga buat yang pengen janggutan tapi belum ditakdirkan berjanggut. Udah segala macam pakai apa kemiri, terus wak doyok, udah habis 3 botol ya, tumbuh 3 helai. Mana? Mangga kesini deh kan bagian model wak doyok. Artinya singa jantan aja pergi ketemu dengan Abdullah bin Abbas, dan itu kisahnya kisah nyata, sahih riwayatnya. Sehingga kemudian setelah singanya pergi, Abdullah mendatangi orang-orang, ayo kita sholat asar, singanya udah pergi, baru pada sholat asar. Bayangin. Jadi kalau yang senang touring atau yang senang hiking, yang senang main di hutan, banyak-banyak istighfar. Sampai di sana nanti bisa ketahuan kita ini orang yang soleh atau enggak. Tapi jangan cari-cari harimau ya. Saya mau uji nih, saya ini dosanya banyak apa enggak. Pergi aja ke kebun durian. Karena kebun durian di Aceh itu, kalau di kampung saya, setiap kebun durian itu pasti ada, kalau orang Aceh nyebutnya nenek. Orang Aceh nggak berani menyebut harimau dengan nama aslinya. Kita nyebutnya dengan nama IG-nya. Nama aslinya kan harimau, akunnya tuh nenek. Jadi kalau di hutan manggil harimau, itu bakalan dimakan, kata orang Aceh, cenah. Sehingga kalau lagi makan durian, nginep di hutan tuh kita bilang, jangan besok pagi jangan langsung ngambil ya duriannya, biar sama nenek dulu. Nah begitu malam udah jatuh buah durian, kita nggak akan turun, nunggu aja dulu di kayak istilahnya tuh kayak di tempat gitu, ada rumah kecil, nungguin di situ. Suka ada suara-suara, ada yang meriksa buah durian. Pas pagi dilihat banyak langkah harimau, terus udah dimakan sama harimau. Jadi kita makan sisanya harimau. Kasih jatah nenek. Ini ngapain jadi ngomongin itu ya? Oh ya tadi dosa. Bayangin kalau ada Ibnu Abbas ya, kalau ada Ibnu Abbas tuh, begitu jatuh buah durian keluar, nenek datang, wah Ibnu Abbas nggak jadi keluar. Kalau kita, wah nih durian plus daging segar ya. Ini kenapa? Karena kita banyak dosa. Paling gampang mengukur dosa kita, lihat pada anak bayi. Anak bayi itu kan nggak punya dosa tuh. Kalau anak bayi digendong sama kita nggak mau, banyak-banyak istighfar deh. Ini wajah serem gini. Ingat gak kisah Fir'aun gendong Musa? Kan Asyah gendongin Musa tiap hari. Suatu malam Asyah bilang ke Fir'aun, suamiku gitu ya. Fir, bukan Firman ya, Fir'aun. Fir, ini anak digendong atau sekali-kali? Enggak, dia bukan anak saya. Bentar lagi juga bakalan saya sembelih, kata Fir'aun. Jangan, coba kamu lihat, ini anak lucu banget loh. Siapa tahu kalau kamu lihat ini bisa hilang stres. Kan Fir'aun stres banget tuh, dibisikin terus sama si Haman. Akhirnya, yaudah bawa sini. Tadi Musa ketawa-ketawa tuh sama Asyah. Hai gitu, anak kecil ya, bayi. Begitu digendong sama Fir'aun, Musa langsung gini. Mukanya tuh langsung serem, kata Fir'aun. Asyah, ini kenapa ini anak kok pas saya gendong jadi marah gitu, wajahnya tuh jadi serem gitu. Terus kerung aja muka Musa gitu. Kata Asyah, oh mungkin dia belum kenal, coba kamu dekap lagi. Pas didekap, Musa langsung ngambil janggutnya Fir'aun. Kan janggut Fir'aun itu panjang model dibentuk kan. Diambil janggutnya, dicabut sama Musa, kecabut loh janggutnya Fir'aun. Tuh Musa bayi, gimana Musa? Musa masih umur kurang dari 1 tahun bisa mencabut janggutnya Fir'aun. Jadi wajar Musa nyolek orang mati.
jangan gitu dong, mati. Baru digituin doang. Jadi yang MMA segala macam, fighting, ultimate dan segala macam itu mah dengan Musa, naik Musa ke atas ring apa? Selesai ujian. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita bahas tentang masalah dosa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali karena perbuatan dosa dari tangan kalian sendiri. Seperti yang tadi kita dengar bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa dosa itu akan langsung terlihat kalau bagi orang mukmin di dalam kehidupan di dunia, dan itu adalah salah satu cara lembutnya Allah untuk menghapus dan menghindarkan kita dari balasan akhirat. Jadi kalau kita nanya, kenapa Allah ngebalas orang mukmin di dunia? Kenapa orang kafir atau orang yang tidak beriman, yang lebih banyak dosanya, yang syirik kepada Allah, kok kayaknya hidupnya lebih mudah? Udah kejawab kemarin ya, why? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membalas mereka nanti di akhirat. Karena balasan akhirat itu syadidul iqab, lebih berat daripada balasan dunia. Sedangkan orang mukmin Allah selesaikan urusannya di dunia supaya nanti di akhirat udah nggak ada lagi sangkut paut dengan dosa, kecuali dosanya terlalu banyak atau dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah sehingga tidak sempat dikifarat dosanya dengan musibah-musibah. Bahkan sakaratul maut itu adalah kifarat dosa, teman-teman, bagi orang mukmin. Sehingga kalau kita ngelihat orang mukmin sakaratul mautnya susah, kita mengatakan mudah-mudahan itu adalah kesusahan terakhir baginya. Setelah itu jadi mudah. Kalau orang mukmin sakaratul mautnya mudah, kita bilang itu adalah kemudahan pertama bagi dia. Setelah itu akan mudah-mudah terus. Sedangkan orang yang tidak beriman, kalau dia sakaratul mautnya susah, itu adalah kesusahan pertamanya dia. Setelah itu dia akan lebih susah lagi di akhirat. Kalau orang tidak beriman, sakaratul mautnya mudah, maka kita mengatakan itu adalah kemudahan terakhirnya di dunia. Karena sesudah itu dia akan susah. Jadi tetap tidak boleh kita suudzon kepada orang lain, terutama kepada mukmin. Sehingga materi apapun yang kita dengar dalam ceramah itu harus kita jadikan sebagai muhasabah diri kita. Jadi cermin ya, bukan jadi kaca pembesar. Sehingga kalau misalnya kita yang dapat musibah, kita bilang ini karena dosa. Tapi kalau orang lain yang dapat musibah, nggak boleh bilang gitu. Bisa jadi Allah sayang banget sama dia, sehingga Allah kasih musibah seperti Allah memberikan musibah kepada Nabi Ayub. Jadi ilmu itu dipakai untuk menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang astagfirullahaladzim, pasti ini penyebabnya dosa. Tapi kalau orang lain yang kena musibah, innalillah, mudah-mudahan dia mendapatkan yang lebih baik setelah ini. Karena Allah juga sayang sekali kepada Nabi Ayub, tapi dikasih yang lebih berat dari itu. Apakah Nabi Ayub banyak dosa? Tidak. Nabiullah, kalaupun ada kesalahan, tapi bukan ahli dosa. Bukan yang berbuat maksiat, hanya kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja, manusiawi. Karena Nabi juga adalah manusia, tapi tidak berbuat dosa. Hanya kesalahan, beda dosa sama kesalahan. Kalau dosa itu maksiat, kalau kesalahan itu kadang nggak sengaja, kadang lupa dan segala macam. Walaupun nggak lupa, mungkin nggak ada dosa kecil, tetap aja manusia itu ada catatan dosanya. Minimal dosanya dia belum pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, itulah dosanya. Intinya, kalau ke orang lain kita ngelihatnya, oh dia kayaknya masuk golongan orang-orang yang Allah sayang. Karena Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menguji dia supaya Allah mendengar lebih banyak doa-doa dari dia. Allah senang dengan doa hambanya. Tapi kalau kita yang diuji, jangan kepedean ya. Duh, Allah kayaknya sayang banget sama saya. Kenapa? Diuji aja. Allah ngegodain saya melulu nih dengan ngasih ujian segala macam. Enggak. Tapi kita katakan, astagfirullahaladzim, sepertinya dosa saya banyak. Apapun, dan setiap hari kita kan suka ada aja tuh hal-hal yang nggak nyaman. Kadang di jalan tiba-tiba ada masalah dikit, atau kesenggol sama orang lain, atau minimal kaget aja, itu penyebabnya karena dosa. Makanya ulama tadi mengatakan, saya melihat dosa saya pada diri pasangan saya, melihat dosa saya pada diri anak saya, melihat dosa pada diri hewan ternak saya, pada kebun-kebun saya, pada rumah saya, pada pekerjaan saya. Jadi kalau kita ngerasa bahwa ada masalah dalam pekerjaan kita, astagfirullahalazim. Kalau ngerasa ada masalah dalam hubungan kita, astagfirullahalazim.
Bahkan kalau kita ngerasa ada tidak nyaman di hati kita, astagfirullahaladzim. Tidaklah seseorang hatinya mudah tersinggung, hatinya itu suka dengki sama orang lain, nggak bisa khusyuk dalam sholat, keganggu aja, galaunya lama, astagfirullahaladzim. Karena tidak mungkin suatu yang tidak nyaman itu muncul kecuali bima kasabat aidikum, sebabnya karena dosa. Lalu Allah berfirman lagi, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Apa maksudnya? Teman-teman, kalau Allah mau membalas setiap dosa kita itu dengan satu musibah, kayaknya kita nggak punya kesempatan untuk bahagia dalam hidup. Musibah aja terus. Karena dosa kita itu terlalu banyak. Mata kita dosa, lisan kita dosa, telinga kita dosa. Belum lagi yang dihitung tuh yang batin ya. Ini ngitung yang zahir-zahir aja udah banyak nih. Apalagi ngitung yang batin. Batin itu dosa apa? Dosa hati. Ngerasa yang nggak nyaman, dengki, iri, cemburu, segala macam. Itu udah dosa. Mikirin yang jelek-jelek tentang orang lain udah dosa. Jadi kalau kita mau dibalas setiap dosa dengan satu musibah, hidup kita itu adalah pergantian antara satu musibah dengan musibah yang lain. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah sebetulnya. Jadi jangan suudzon dulu sama Allah. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu. Supaya kita punya kesempatan bertobat. Bayangin kalau kita dosa misalnya sebutlah kayak dosa mata. Setiap hari mata kita berdosa. Baik kita sengaja atau nggak sengaja, kemudian jadi sengaja. Ya, awalnya nggak sengaja. Alhamdulillah nggak sengaja, gitu kan? Karena kata orang nggak sengaja itu rezeki. Cuma saya nggak tahu ini persepsinya seperti apa, harus lebih utuh. Nggak usah kita sengaja nih. Kita keluar dari masjid, terus kita jalan sebentar ke sebelah, itu udah dosa mata kan? Nggak usah ketemu orang. Mallnya udah tutup juga masih bisa dosa mata. Banyak foto-foto poster segala macam. Nonton TV, buka handphone, di jalan kita naik motor. Di depan kita juga ada yang naik motor boncengan segala macam. Nggak sengaja. Masa kita mau ngeliat ke bawah terus nyetirnya? Kenapa itu lihat ke belakang? Dosa. Susah kan? Artinya dosa kita tuh banyak banget. Seandainya Allah mau membalas per dosa itu satu musibah, bayangin. Kayak Fister itu, sekali ngelihat langsung di kotoran. Berarti sampai ke rumah kita bakalan berlumuran dengan kotoran. Seandainya dosa kita itu dibalas terus menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan, dikit, supaya untuk ngasih tahu kita doang, biar kita ngeh gitu, insaf. Insaf itu bahasa Arab, insaf artinya sadar. Cara Allah ngebalas, setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, nggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Sekali doang, diucap, langsung nyari obat mata ditaruh, udah aja bersih. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, nggak kayak gitu tuh. Sekali lihat, langsung matanya jendol gitu. Kan dulu suka ada orang yang kena mata besar gitu ya. Saya waktu kecil pernah suka gitu. Setiap bulan rutin tuh, ada aja tiap bulan. Karena nggak mampu menjaga pandangan. Usia kelas 5 SD lah ya. Masih kelas 5 ke bawah, kelas 1, kelas 2 tuh selalu tiap bulan itu udah matanya bengkak. Sampai kata kakak saya, mata bola pingpong cenah. Terus sampai datang ke dokter, ada yang diambil kayak virusnya gitu, baru nggak pernah lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Nah artinya kalau Allah mau serius ngebalas dosa kita, harusnya kita nggak sempat ngelihat tuh, udah aja langsung dikasih buta. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir, Allah maafin. Allah dia ngelihat salah, udah biarin aja dulu. Ngelihat salah, biarin, mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin dia bentar lagi minta ampun, mungkin Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzon. Allah tuh tahu kita nggak akan minta ampun bentar lagi, mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah mungkin tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzon? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Coba kita tahu orang gak akan minta maaf sama kita. Apakah kita akan bersuuzon sama dia? Gak bakalan, pokoknya saya tahu banget lah dia mah. Itu sahabat saya banget dari kecil. Orang-orang kayak gini mah gak akan minta maaf. Kan kita yang gak tahu aja sok tahu. Sehingga kita suuzon sama orang lain. Allah tahu loh masa depan. Gak ada yang tersembunyi dari Allah. Masa depan tuh bagi Allah kayak sedang terjadi. Benar-benar tahu. Karena Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa. Taubatnya mungkin 10 tahun lagi. Taubatnya mungkin 20 tahun lagi. Taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzon sama dia? Tunggu, ntar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat.
Pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu nggak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit. Tangan kita mungkin banyak dosa ke orang lain. Pernah mukul orang, pernah mencurangi orang dalam transaksi. Berkali-kali kita curang, dibalas sedikit, paling kegores. Itu dosa tuh, jangan bilang kegores. Kegores doang. Mungkin kalau secara perasaan sakit, anggap itu kecil, cuma kegores doang lah, tinggal dikasih obat dikit, atau nggak usah diapa-apain juga, kasih air liur kita kadang-kadang sembuh sendiri kan ya. Tapi kalau ngelihatnya dari sisi hakikat, sekecil apapun goresan yang mengenai jari kita harus serius. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar dosa nih. Bukan astagfirullahaladzim, gitu aja nangis kan ya. Gak usah nangis, tapi insaf. Astagfirullahaladzim. Ada juga orang yang cemen, gores dikit, nangisnya gerung-gerung, terus pakai perbannya sampai ke sini. Nggak insaf. Jadi kalau bahasa orang Arab itu lebih besar perbannya daripada lukanya. Perbannya sampai ke lengan, lukanya cuma kegores dikit. Atau mungkin pas kita motong kuku ada yang nggak benar, kita nggak hati-hati, akhirnya keluar darah sedikit. Kita nggak perlu ngeluh, nggak perlu. Pasti kita juga nggak akan ngerasa heboh banget. Oh, salah ini ya, luka dikit. Oke. Tapi kalau urusan dosa, astagfirullahaladzim, ini dosa nih, gitu. Dan jangan lihat kecilnya, karena Allah memaafkan sebagian besar, cuma ngambil sedikit jatah untuk menegur kita dengan cara memberi musibah. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Ali bilang gini, ya Abul Hasan, hurrimtu min qiyamil lail, walam adri limada. Wahai Abu Hasan, Ali, saya tuh nggak bisa sholat malam itu sekian lama, cuma saya nggak tahu kenapa. Kenapa saya kok nggak bisa sholat malam sekian lama? Saya pasang alarm udah 10 tuh. Jam 2 lewat 10, 2 lewat 2. Dua lewat 30 terus saja sampai subuh. Bunyi terus tuh alarm, tapi nggak bangun-bangun. Kalau bahasa kita Maya, saya udah tidur awal supaya bisa bangun, nggak bangun juga. Saya udah siangnya tuh olahraga biar capek sehingga tidurnya nyenyak supaya bisa bangun, nggak bangun juga. Kenapa ya? Ya Abul Hasan, kok saya nggak bisa bangun malam? Kenapa? Kata Abul Hasan, innaka rajulun qayyadatka dzunubuk. Kamu itu orang yang sudah diikat oleh dosa kamu. Jadi kalau nggak bisa bangun malam, dosa yang mengikat kita. Nggak bisa subuh, dosa yang mengikat kita. Kalau berkurang sedikit amal soleh yang sunnah dari yang biasa kita lakukan, dosa itu penyebabnya. Misalnya, sehari teman-teman tilawah 1 juz. Hari ini kurang dari target. Astagfirullahaladzim, pasti dosa. Kecuali 1 hari bacanya 1 ayat. Kurang dari target, dosa juga. Atau nggak baca Quran, apa targetnya? Makanya setiap kali berkurang, biasanya duha, hari ini nggak duha. Biasanya qobliyah, hari ini nggak qobliyah. Biasanya sedekah, hari ini nggak sedekah. Biasanya zikir sekian ratus, sekian ribu kali, hari ini kurang misalnya. Tidak terjadi satu hal yang tidak baik, baik itu musibah atau berkurangnya kebaikan, kecuali penyebabnya karena dosa. Sampai hafalan. Kalau ngerasa susah hafal Quran, istighfar dulu. Jadi sebelum kita mencari ilmu itu istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa sebelum kita duduk dalam majelis ilmu, istighfar dulu minimal 100 kali. Kenapa? Nggak akan mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang yang ada isinya dosa. Ilmu itu sensitif. Ilmu itu seperti dia kan al-ilmu nurullah. Ilmu itu kan cahaya Allah. Dia itu sensitif banget, nggak mau ke tempat yang kotor. Sehingga ketika dia mau masuk ke sebuah ruang hati, dan di hati itu banyak kotoran, ilmu akan keluar lagi. Masuk nih. Ngelihat, wah nggak nyaman nih kotor, pergi deh. Itu ilmu. Sehingga sebelum kita nuntut ilmu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit aja ada dosa, mempengaruhi ilmu di hati kita. Hafalan. Kalau kita susah ngafal Quran, pasti penyebabnya dosa, bukan tekniknya yang kurang. Nyari metodologi ngafal Quran, senyaman apa, semudah apa. Kalau dosanya banyak, tetap aja susah. Di Gaza, Palestina, kenapa anak-anak Palestina yang terjajah, yang dibombardir sama Israel, yang hidupnya susah, makannya susah, ngafal Quran sebulan khatam 30 juz, 1 hari 1 juz. Ngafal tuh. Hari ini udah berapa juz? 1 juz Ustaz. 1 juz setengah, 1 juz lebih sedikit, 1 juz kurang sedikit. Pokoknya 1 juz saja sehari.
1 bulan khatam. Jadi mereka ngafal Quran itu di kelas 6 SD ketika liburan sekolah akhir tahun. Itu waktu ngafal Qurannya anak-anak Gaza tuh. Pas sudah kelas 6 SD mau naik SMP, pas liburan akhir tahun sebulan mereka pakai ngafal Quran di masjid. Pulang-pulang sudah hafiz. Paling-paling datang ke masjid modalnya 1 juz 30. Pulang udah 30 juz. Berapa cepat kita menghafal ayat-ayat Allah. Karena menghafal Al-Quran itu bukan pakai IQ. IQ itu yang kesekian. Nomor 1 adalah ketakwaan. Allah berikan ilmu itu kepada siapa yang Allah cintai. Jadi kalau teman-teman menghafal Quran misalnya Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif apa ya setelah Alif teh? Nah susah, separah itu. Alif Lam Mim aja lupa gitu ya. Tadi Alif, terus habis Alif apa ya? Nah ini berarti perlu taubatan nasuha, harus sujud dari pagi sampai sore. Karena lam aja lupa. Itu belum dikasih kaf, ha, ya, in, sod. Belum lagi dikasih surat-surat yang susah. Jadi kalau misalnya ngerasa susah ngafal Quran, penyebabnya karena dosa. Kayak Imam Syafi'i kan? Bayangin Imam Syafi'i datang ke gurunya, syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku curhat kepada guruku, ya guruku kenapa akhir-akhir ini hafalan saya kok susah, berat gitu. Hadis-hadis yang udah saya hafal lupa. Karena Imam Syafi'i itu jarang lupa. Jadi sekali lupa itu heboh. Aduh lupa. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita sekali ingat heboh. Aduh ingat. Karena biasa lupa. Sekali-kalinya ingat. Wah hebatnya saya ingat hari ini. Nah ini Imam Syafi'i. Aduh lupa, datang ke gurunya langsung, ya guru, kenapa saya akhir-akhir ini hafalannya, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i hafalan itu buruk adalah masih menghafal ratusan ribu hadis, tapi disebut su'ul hifzi, buruk hafalannya. Gimana yang cuma hafal innamal a'malu binniyat? Itu sangat buruk hafalannya. Nah, kata gurunya apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu wahai muridku adalah cahaya, dan cahaya Allah itu enggak dikasih kepada pendosa. Lalu Imam Syafi'i pulang, nangis panjang jalan dari rumah gurunya ke tempat pesantrennya, nangis. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, pasti saya banyak dosa. Pulang sampai ke rumah langsung berwudu, sholat, taubat. Malamnya tahajud, minta ampun kepada Allah. Lalu orang bertanya, apa dosamu wahai Syafi'i? Kata dia, kemarin saya nggak sengaja lagi di pasar, ada seorang ibu-ibu lewat, terus ada angin kencang, niup, dan kesingkap betisnya. Betisnya kelihatan sekilas, terus nggak sengaja, cuma betis. Nenek-nenek, tapi langsung berasa su'ul hif, buruk hafalannya. Gimana yang lebih dari betis? Sengaja ngepoin, bukan nenek-nenek. Lama pula, berkali-kali, klik lagi klik. Kumahata. Wah, memang nggak ada hafal. Kalau kita nggak ngerasa, nggak usah, nggak ngaruh-ngaruh amat buat hafalan saya, karena nggak ngafal. Imam Syafi'i itu ngaruh karena beliau hafal, jadi tahu apa yang berkurang. Kita mau kurang apa, orang nggak ada isinya. Jadi sesuatu yang tidak ada isi tidak akan terasa kurangnya. Jadi orang yang imannya memuncak, begitu ada sedikit masalah tuh peka banget tuh. Astagfirullahaladzim. Buat kita karena imannya kosong, masalahnya banyak, biasa aja. Saya mah yang kayak gitu-gitu udah nggak ngaruh. Nah ini masalah nih. Kalau orang yang soleh, nggak sengaja astagfirullahaladzim. Kan gitu ya, heboh sendiri ya. Udah nggak usah lebay lah gitu aja, astagfirullahaladzim. Nih lihat nih punya saya nih, lebih parah dari itu. Biasa aja, saya mah udah nggak ngaruh kayak gitu-gitu. Udah biasa soalnya. Kenapa? Karena isi hatinya itu tidak sepenuh orang yang beriman. Jadi makin penuh kerasa kurangnya. Makin gak berisi tidak tahu apa yang hilang. Makanya istighfar. Dosa itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Termasuk kata para ulama yang paling bahaya, dosa itu mematikan hati dari sensitivitasnya. Nih teman-teman, kalau kita tahu ya, Allah itu ngasih firasat kepada orang mukmin, sensitif. Indra bakti aja lah. Indra aja dikasih. Gak tahu keberapa ya. Salah satu orang yang dikasih indra ini Basirah namanya, atau Farosa itu jadi bahasa Indonesia firasat. Umar bin Khattab lagi di atas mimbar khutbah Jumat. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Terus Umar diam melihat ke ujung sana. Semuanya di balik bukit itu. Ke sana, semuanya di sana. Terus ada lagi, wahai manusia, lanjut gitu ya. Setelah selesai khutbah, selesai sholat, orang-orang nanya, ya Amirul Mukminin, kenapa tadi kayaknya salah tema ya? Kok ganti gitu tiba-tiba, kayak ada iklan gitu, kayak nggak nyambung gitu. Kata Umar, saya tadi diperlihatkan oleh Allah kaum muslimin yang sedang berperang di Qadisiyah, namanya perang Qadisiyah, melawan pasukan Persia, dan waktu itu paling banyak korbannya. Bayangin korban dari kaum muslimin aja ada 8.000 orang syahid.
dalam perang itu. Dan dulu itu banyak. Tapi yang dari kalangan orang Persia 30.000. Lebih banyak. Tapi tetap aja jumlah kaum muslimin yang syahid banyak. Itu perang paling berat. Kaum muslimin terdesak. Sehingga ketika kaum muslimin terdesak, mereka nggak tahu harus lari kemana. Allah perlihatkan kepada Umar, dibuka tabir, tiba-tiba bisa ngelihat live. Dengan layar yang 4D gitu. Bisa langsung kayak ngerasa ada air kayak Matrix ya. Udah ngelihat langsung. Ya kaum muslimin, semuanya di balik bukit itu, naiklah ke bukit itu, kata Umar. Umar bisa ngelihat langsung. Para sahabat kan nggak langsung bisa percaya nih, ini benar nggak ya? Jangan-jangan halusinasi atau apalah ya. Pas udah selesai perang Qadisiyah, pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah, mereka cerita. Jadi kayak cerita gimana proses kemenangan terjadi. Waktu itu suatu hari di hari Jumat, kami sedang berperang, kata mereka. Dan saat sedang berperang itu kami terdesak. Dan hampir saja kami terbunuh semuanya. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar Amirul Mukminin berteriak mengatakan, wahai kaum muslimin, sembunyilah di balik bukit itu. Sehingga akhirnya kami semuanya naik ke atas bukit dan sembunyi di sana dan selamat. Berarti suara Umar sampai ke Persia dari Madinah, bayangin. Kalau sekarang mungkin kita nggak bisa ngebayanginnya pakai kemampuan teknologi. Dulu tidak ada secanggih sekarang teknologi. Tetapi teknologi Allah lebih dahsyat, lintas zaman. Kalau orangnya soleh, masalahnya kenapa kita jadi ribet dengan teknologi, habis baterai segala macam, lost sinyal. Karena iman kita lemah, sehingga kita mengandalkan teknologi. Dulu mereka ngandalin Allah karena imannya kuat. Masalah dikit, ya Rabbi, selesai. Ini Umar bisa basirah. Karena Umar itu, Allah maafkan dosa-dosanya Ahlu Badar. Setan kalau udah lewat, tanya dulu ke temannya, tadi Umar lewat situ nggak? Kenapa? Saya nggak mau kalau Umar lewat gitu. Umar lewat, setan langsung lari. Kalau dia lewat satu gang, ada aroma tubuh Umar, wah ini pasti Umar nih baru lewat, lari. Kabur aja setan. Kita dicari sama setan, dia lewat situ nggak? Lewat. Ya udah saya. Dia malah nyari kita gitu. Ini kayak aroma parfumnya Hanan Ataki nih. Ayo sini. Cari saya, setan. Mau syahadat. Ini Umar ya. Terus ada lagi Umar pernah gubernur Mesir, Amr bin As. Di Mesir itu musim kemarau panjang, nggak turun hujan sama sekali. Sampai-sampai sungai Nil itu jadi sat, airnya habis. Akhirnya gubernur Mesir kirim surat kepada Umar, ya Amirul Mukminin, di Mesir sudah lama nggak turun hujan, berikanlah kami solusi, apa yang harus kami lakukan? Salat istisqa sudah, kemudian berdoa sudah, segala macam udah, tapi nggak turun hujan, sampai orang Mesir hampir syirik menyembah nenek moyang. Pas surat itu sampai kepada Umar langsung ngebalas surat itu dengan kalimat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau surat saya sampai kepada kamu, bacakanlah doa ini. Doanya Umar yang tulis, ya Allah, berikanlah hujan kepada penduduk Mesir. Amin. Itu doa-doa Umar tuh. Dikirim ke Mesir. Pas malamnya sampai ke Mesir, dibaca oleh Amr bin As, dibuka. Terus dia bacakan, Umar berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk penduduk Mesir. Saat detik itu juga turun hujan, bayangin. Sampai sungai Nil penuh dan meluap airnya ke kebun-kebun orang-orang Mesir, sehingga mereka semuanya bertakbir. Ini presiden yang beriman tuh kayak gitu tuh. Enggak, ini gimana nih minta bantuan ke PBB segala macam, datangkan investor apa segala macam. Enggak, datangkan dulu pencipta langit dan bumi, Allah yang akan mendatangkan asbab. Kalau Allah udah berkenan, Allah punya banyak cara, dan enggak pakai cara juga bisa buat Allah. Allah cuma bilang kun, jadi itu. Cuman mungkin kenapa enggak jadi kun di hadapan kita? Karena kita enggak pantas melihat kunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pantas melihat kunnya Allah, bukan kun itu tidak terjadi di zaman kita. Kenapa itu terjadi di zaman sahabat? Karena mereka pantas untuk melihat itu. Keimanan yang udah pantas. Levelnya segitu. Kalau kita nggak bisa melihat kun yang sehebat itu, minimal melihat amazing, miracle dalam kehidupan kita. Nggak sampai ke kun-kun banget lah. Setengah kun lah ya. Ada usaha dikit maksudnya. Kalau kun kan nggak ada usaha sama sekali nih, murni jadi aja. Kalau setengah kun mah ada usaha dikit tapi yang terjadi lebih besar daripada yang kita usahain. Itu mah untuk level kita. Itu juga jarang. Umar, ada yang datang ke Umar sakit perut, gitu-gitu. Umar nanya, Bik, kenapa kamu sakit perut? Udah dikasih apa? Udah minum madu, udah ini segala macam perobatan, nggak bisa. Dipegang sama Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, udah sembuh, lebih sehat dari sebelum dia sakit. Akhirnya banyak yang datang ke Umar. Umar buka klinik jadinya ya. Wah datang, kalau kamu sakit ke Umar aja gitu-gitu. Tapi Umar menolak, kenapa? Mereka tidak mau dikultuskan. Kalau sekarang kan kita gampang tuh, ada ponari sweat ya. Orang berbondong-bondong datang, ini ponari sweat. Kalau nggak ada ponari sweat kita pakai yang lain, misalnya pokoknya kayak gitu aja.
ngerasa bahwa ini bisa jadi kayak celah bisnis gitu. Ngumpulin, bawa uang ke saya 1 miliar, nanti saya gandain misalnya. Ya, jadi 10 miliar. Itu di zaman kita. Kalau dulu begitu orang tahu dia bisa ngobatin penyakit, dia mengatakan Allah yang menyembuhkan. Saya tidak tahu apa-apa, udah pergilah minta ke Allah gitu. Terus begitu Umar yang sakit, orang-orang yang tadi disembuhin oleh Allah lewat Umar, datang ke Umar. Ya Amirul Mukminin, kenapa sakit? Sini kami bacain Al-Fatihah, bacain nama-namanya. Wah, keliling gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladdallin. Gimana Amirul Mukminin? Nggak ngaruh, biasa aja. Wah, berarti doa mereka nggak seperti Umar. Akhirnya Umar baca sendiri. Udahlah, saya bisa sendiri. Kalau bahasa kita mah ya. Ini menunjukkan betapa mudahnya urusan orang yang sudah Allah ridhoi. Tapi kalau dia masih banyak masalah, Allah beresin dulu masalah dosa-dosa dia. Saya pernah juga cerita Utsman bin Affan. Ini juga yang dikasih basirah. Sampai bisa kayak gitu kalau nggak punya dosa. Yang menghalangi kita melihat kebenaran, dosa. Yang menghalangi kita melihat keajaiban Allah, dosa. Mata kita tuh nggak bisa melihat sesuatu yang hakikat, itu karena mata kita tuh dirabunkan oleh dosa-dosa. Kayak orang, kayak saya misalnya minus, gara-gara mungkin dulu makannya nggak sehat, terus suka misalnya tidur kemalaman atau apalah ya. Saya nggak bilang senang membaca ya, karena nggak terlalu senang juga. Paling kehidupannya nggak sehat, kurang makan sayur mungkin, kurang apa dan segala macam. Akhirnya jadilah hasil dari kehidupan yang tidak sehat, dosa-dosa itu, matanya rabun atau minus. Begitu juga mata batin, mata basirah, dia akan menjadi rabun, lama-lama nggak kelihatan apapun, gara-gara terlalu banyak dosa. Seandainya kita tidak banyak dosa, sering istighfar, Allah akan buat bening tuh basirahnya. Bisa ngelihat yang tidak orang lain bisa lihat. Apa yang orang lain nggak bisa lihat? Hakikat. Kayak misalnya Utsman bin Affan, lagi taklim kayak gini, tiba-tiba ada yang datang. Ternyata salah satu yang baru datang itu, sebelum masuk masjid, di luar masjid dia nggak sengaja ngelihat seorang cewek ketiup angin, kesingkap angin, akhirnya rambutnya kelihatan. Nggak sengaja, sekilas cuma rambut doang. Cuman karena dia anggap itu dosa kecil, dia nggak istighfar, langsung masuk masjid. Dosa kecil lah, baik weh gitu ya. Masuk aja masjid. Pas dia masuk ke masjid, Utsman langsung ngelihat ke arah dia. Utsman bilang apa? Kenapa masih ada orang yang masuk ke dalam majelis kita, sedangkan di dalam matanya ada bekas dosa. Utsman tuh nggak ngelihat tadi kejadiannya, tapi Utsman bilang, kenapa masih ada yang masuk ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas zina, kata Utsman, bukan dosa, bekas zina. Orang itu langsung kaget, tahu dia. Terus kata dia, ya Amirul Mukminin, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Kok kamu tahu gitu? Kan cuma Rasulullah yang dapat wahyu. Kata Utsman, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Makanya saya agak-agak deg-degan kalau ketemu orang soleh. Ini dia ntar tahu lagi dosa-dosa saya, gitu ya. Makanya kalau ketemu orang soleh saya mah nggak mau dekat-dekat, dari jauh aja. Kalau ketemu itu pun nggak akan saya minta nasihat lama-lama. Syekh, doain saya ya, udah pergi aja. Jangan sampai, Syekh, tolong lihat saya. Kata dia, wah kamu mah dosanya ini kan gak enak tuh. Makanya kalau ketemu orang soleh agak ngerasa kayak nggak pede gitu. Karena saya pernah tuh di Mesir ketemu orang soleh, dia nggak suka sama saya. Jalan kita bertiga nih, Hanan, Hasan, Harun, 3H. Hanan Indonesia, Hasan dari Kongo Demokrati, Zaire dulu namanya, Harun dari Madagaskar. Nah, dan saya paling ganteng di situ. Ada teman saya dari Kongo sama Madagaskar, Hasan dan Harun. Ini 2 orang ini soleh banget. Ziarah silaturahim ke rumah seorang ulama. Kita ke ulama yuk. Ayo, saya ikut aja. Sleting semuanya. Pas sampai di rumah ulama, mereka diajak ngobrol sama ulama itu. Gimana Hasan, gimana Kongo, gimana Harun, gimana Madagaskar, gimana belajarnya, apa yang masalah dalam belajar. Terus didoain. Saya dicuekin. Tadi waro. Syekh, gimana Harun? Saya di situ. Syekh, saya boleh tanya, Hasan gimana? Ada yang mau ditanyain? Lah, saya dicuekin aja tuh sama Syekh itu. Begitu saya pulang, kan saya bete juga tuh dicuekin. Akhirnya saya pura-pura, sementara saya keluar dulu. Saya duduk aja di teras, nggak mau ketemu, bete sama dia. Pas sudah pulang, mereka cerita, tahu nggak kenapa kamu dicuekin? Kamu harus banyak istighfar, kata dia. Oh gitu? Masa dia tahu? Bisa aja dia tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, saya terus memperbaiki diri. Selang beberapa lama kemudian diajak lagi ke Syekh itu. Ahlan wa sahlan, Hanan, dipeluk-peluk sama Syekh itu. Waduh, berarti selama ini benar karena dosa dan begitu udah banyak istighfar, beliau bisa. Nggak tahu gimana ceritanya dan itu saya alamin sendiri tuh. Ulama yang mungkin orangnya memang di atas rata-rata kesolehan, dan ulama kayak gini biasanya nggak terkenal, bukan selebgram, followersnya paling 2. Kalau yang banyak followersnya mah kurang soleh ya. Kalau yang soleh biasanya followersnya 2 paling, istrinya.
Kalau yang followers banyak, tapi nggak ada istrinya, buat apa ya? Followers, berapa followers? 50.000. Ada istri di situ? Nggak ada, belum ngefollow. Kok belum ngefollow? Belum ada soalnya kan ya. Jadi belum ngefollow. Ini followersnya 2 doang. Ini ulama yang luar biasa. Makanya teman-teman, yuk kita banyak istighfar, tinggalkan dosa. Min awalil khair anta trukas syarr. Awal dari setiap kebaikan itu tinggalkan dosa, kata para ulama. Tidaklah seseorang mendapatkan kemalangan hidup kecuali karena dosa. Tapi kalau dia ngerasa nggak ada kemalangan, mungkin dia sudah kena istidraj atau baro'ah. Nauzubillah, Allah nggak peduli sama dia. Ini lebih bahaya lagi nih. Jadi masih beruntung orang yang ada kemalangan hidup, berarti Allah masih peduli, dikasih peringatan supaya dia bertaubat. Justru kalau Allah udah cuekin dia, kalau Allah udah cuek, siapa lagi yang kita harapin selain Allah, coba? Jangan sampai Allah cuek. Dan kalimat Allah cuek itu baro'atum minallah. Allah udah angkat tangan, udah gak peduli. Terserah lo deh mau ngapain. Terserah kamu mau pengen apa, dikasih semuanya. Tapi semakin dikasih, semakin nikmat hidupnya, semakin dia jauh dari kebenaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Dan teman-teman, saya ngajak kepada semua teman-teman yang ada di sini dan yang bisa melihat lewat streaming atau live, jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Rohingya. Kita aja yang mungkin nggak tahu kondisi terkini dari sana, karena sedikit sekali media yang ngeliput. Seandainya kita ngelihat, itu luar biasa, kasihan sekali keadaan mereka. Seperti yang tadi sore sempat saya posting juga, itu hanya salah satu contoh gimana seorang bayi, itu bayi umur sekitar kurang dari 2 tahun, nangis di atas foto ayahnya karena kangen dengan ayahnya yang sudah terbunuh. Itu luar biasa kondisi. Dan anak-anak kayak gitu banyak. Masih ada lagi yang dia nangis sendiri karena ayahnya terbunuh, ibunya terbunuh, kakak-kakaknya semuanya terbunuh seketika di depan matanya karena kena bom dari jet tempurnya Rusia. Cuma dia yang selamat, dan selamatnya pun udah cacat, kakinya putus, matanya buta, nangis ya ummah gitu. Ummah itu artinya ibu. Ya abati gitu. Terus manggil kakak-kakaknya, ya ukhta, akhwati. Kondisi mereka luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kalau saya tiap pekan ngomong kayak gini tuh bukan berarti kita melupakan juga kondisi di negara kita. Cuman kalau mau dibandingin, kondisi di sana tuh lebih parah daripada di kita. Kita mah paling lapar, sakit, tapi kan kita nggak terjajah. Kalaupun ada istilah terjajah, paling terjajah ekonomi atau apalah, itu mah masih kiasan lah ya, walaupun terjadi. Tapi kalau di sana, fisik, mental, bayangin dengerin suara bom aja udah. Karena saya pernah tinggal di konflik ketika di kampung saya dulu di Aceh, terjadi konflik, kita lagi di pesantren, di belakang pesantren saya kontak senjata, GAM sama TNI. Kalau udah kontak senjata, kita tiarap semua. Pas bangun dari tiarap, pagi-pagi di dinding pesantren kita tuh udah banyak bekas peluru. Kalau nggak tiarap bahaya. Itu dengar gitu aja, itu bisa beban psikologinya tuh luar biasa, bisa mentalnya bisa harus ke psikiater, saking terbeban. Apalagi yang udah ngelihat langsung keluarganya terbunuh di depan mata. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, kemenangan kepada kaum muslimin, dan tentunya untuk bangsa Indonesia Allah berikan keamanan. Jangan sampai terjadi huru-hara, konflik atau perang saudara, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan adil kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Lakal hamdu ala ni'mati kulliha. Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin, ilaika munibin, wa alaika mutawakkilin. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna ya Rabbana, wali walidayna ya Allah. Allahumma ighfir lahuma, Rabbana ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayana shighara. Irham walidayna ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Irham ummahatina, warham aba'ana, warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Rahman, warhamhuma ya Rahim. Allahumma ighfir lahuma, warhamhuma, wa'afihima wa'afu anhuma.
وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النيران ارحمهما يا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا ارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب اللهم فإنهم عبادك فإن كانوا مسيئون فطهرهم وإن كانوا مصلحون فتقبل منهم. Duhai Allah Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha luas kasih sayangnya, yang maha luas rahmatnya, yang kasih sayangnya mendahului kemurkaannya, yang kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang tidak merasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Bahkan sampai seekor semut yang kecil, bahkan yang lebih kecil dari itu pun merasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Setiap hamba-Mu merasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau bagikan kasih sayang-Mu kepada semua makhluk-Mu yang ada di langit dan di bumi ya Allah. Maka janganlah Engkau mengharamkan kami dari kasih sayang itu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk pengecualian dari orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah. Jangan hapus nama kami dari daftar orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jangan hapus nama kami di antara nama-nama orang yang Engkau ridhai ya Allah. Duhai Tuhan kami, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan maha pemilik alam semesta, duhai pemelihara alam semesta, duhai yang maha lembut, duhai yang maha baik, duhai yang maha mulia, duhai yang maha bijaksana, ampunkanlah dosa kami ya Rabbana. Kami takut dengan dosa-dosa itu Engkau akan marah kepada kami suatu saat ya Allah. Kalau hari ini hidup kami masih nyaman, hidup kami masih segalanya terpenuhi, sedangkan kami punya banyak dosa, itu karena Engkau masih menunggu taubat dari kami. Itu karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami. Jangan sampai Engkau mencabut kebaikan-Mu itu dari kami ya Allah. Jangan sampai Engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami karena dosa-dosa kami. Tak mampu kami menahan diri dari murka-Mu ya Allah. Tak mampu kami untuk mendapatkan kemarahan-Mu ya Allah. Tak mampu kami menanggung azab-Mu ya Allah. Tidak ada seorang pun dari kami yang mampu ya Allah. Janganlah Engkau mengazab kami karena dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami kadang tidak sadar betapa besar dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Seandainya Engkau mau memperlihatkan dosa-dosa kami, mungkin kami tidak akan bisa bangkit karena beban dosa yang Engkau pikulkan di atas pundak kami ya Allah. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa bangun dari terbaringnya karena ditindih oleh dosa-dosanya ya Allah. Mungkin satu orang saja di antara kami dosanya telah memenuhi langit dan bumi. Apalagi jika dosa-dosa itu dikumpulkan dari setiap orang di antara kami. Tetapi Engkau maha pemurah. Kemurahan dan kasih sayang-Mu lah yang kami harapkan ya Allah. Kami pun belum tahu ya Allah, apakah kami bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Kami pun belum yakin ya Allah, apakah kami sudah kuat azamnya untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan dosa-dosa itu. Kami belum yakin ya Allah. Kami belum yakin apakah kami benar-benar akan bisa menundukkan pandangan kami. Kami belum yakin apakah kami benar-benar bisa menjaga lisan kami. Kami belum yakin apakah kami benar-benar bisa menjaga hati dan pikiran kami. Kami belum yakin ya Allah. Tapi adakah pilihan bagi kami selain meminta ampunan-Mu ya Allah? Tidak ada pilihan lain kecuali kembali hanya kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu. Dosa-dosa yang membuat kami malu untuk mengingatnya. Seandainya dosa itu menjadi warna hitam di wajah kami, pasti kami menjadi orang yang lebih hitam daripada budak-budak Habasyah ya Allah.
Pasti wajah kami lebih hitam daripada arang, ya Allah. Terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Diam-diam kami bermaksiat di hadapan-Mu, ya Allah. Seolah-olah Engkau tidak melihat, padahal kami tahu Engkau Maha menyaksikan, ya Allah. Diam-diam kami melakukan dosa ketika semua yang lain tidak melihat kami, padahal Engkau Maha memandang segala sesuatu, ya Allah. Kami telah membohongi diri kami sendiri, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Rabbana, ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah. Kami sangat mencintai ibu kami, ya Allah. Walaupun kami tidak pandai menunjukkan cinta kami kepadanya, ya Allah. Kami mencintai ibu kami diam-diam, ya Allah. Walaupun kami tidak tahu bagaimana mengatakan cinta ini kepadanya, ya Allah. Walaupun kadang kami tidak pandai mengekspresikan wajah kami di hadapannya yang membahagiakannya, ya Allah. Tapi Engkau Maha tahu isi hati. Demi Engkau yang tidak ada sesuatu yang lebih hebat darimu, ya Allah. Kami bersumpah kami sangat mencintai ibu kami, ya Allah. Diam-diam kami mencintainya. Tetapi kami sedih, ya Allah. Kami tidak mampu membalas kebaikan ibu kami. Tidak ada satu hari pun yang bisa kami balas kebaikan ibu kami, ya Allah. Sehari kehidupan ibu kami lebih berharga dari seumur hidup kehidupan kami, ya Allah. Sehari saja ketika ibu kami mengandung kami dalam kepayahan demi kepayahan, itu lebih berharga dari segala kehidupan kami, ya Allah. Lebih berharga dari semua harta yang pernah kami berikan, lebih berharga dari semua perhatian yang pernah kami curahkan, lebih berharga dari semua kesabaran yang pernah kami tahan untuk kesalahan ibu kami. Sekali saja ibu kami mengandung kami, itu lebih baik dari seumur hidup kami berbuat kebaikan baginya, ya Allah. Satu tetes ASI yang diberikan ibu kami kepada kami, ya Allah, itu dia peroleh dengan usaha yang luar biasa, ya Allah. Dia makan segala sesuatu yang bisa membuat dia bisa memberi ASI yang baik untuk kami, ya Allah. Dia tidak peduli dengan tubuhnya yang menjadi gemuk demi untuk memberikan ASI yang cukup bagi anaknya, ya Allah. Dia tidak peduli tentang dirinya, bahkan dia melahirkan kami dengan taruhan nyawa, ya. Dia melahirkan kami dengan taruhan nyawa, ya Allah. Tidak pernah sekalipun dia menyalahkan kami, ya Allah. Bahkan dia tidak pernah mengungkit-ungkit jasa kebaikan itu di hadapan kami, ya Allah. Baru sekali kami berbuat baik kepada ibu kami menceritakannya kepada semua orang, ya Allah. Baru sekali ibu kami berbuat salah, kami mengeluhkannya di hadapan semua orang, ya Allah. Berapa kali kami berbuat salah di hadapan ibu kami, tapi tidak pernah ibu kami mengeluh di hadapan siapapun, ya Allah. Betapa durhakanya kami sebagai anak, ya Allah. Baru sekali kami memberikan hadiah kepada ibu kami ingat seumur hidup kami. Padahal hadiah yang diberikan ibu kami dengan melahirkan kami, menyusui kami, mendidik kami, membesarkan kami, menjaga kami bahkan dari gigitan nyamuk, tidak ada yang bisa kami balas. Tapi ibu kami tidak pernah mengungkit-ungkitnya, ya Allah. Kalau dia kecewa, dia hanya menangis, ya Allah. Kalau dia sedih, dia hanya diam, ya Allah. Tidak pernah dia mengungkit-ungkit jasanya di masa lalu di hadapan kami, karena dia menjaga perasaan kami, anaknya. Tetapi kenapa kami tidak menjaga perasaan ibu kami, ya Allah? Ampunkan dosa kami yang durhaka. Mungkin dosa itu saja sudah cukup alasan bagi kami menjadi ahli neraka, ya Allah. Belum lagi dengan dosa-dosa yang lain yang kami tidak berani menyebutnya satu persatu, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Mungkin seumur hidup kami, jika kami hanya beristighfar saja belum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Apalagi kami hanya beristighfar mungkin hanya seminggu sekali, ya Allah. Bahkan setiap hari selama hidup kami beristighfar, bahkan kadang tidak cukup untuk menebus kesalahan kami. Ampunkan kami, ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada ayah kami, yang diam-diam tidak makan seharian demi membawa makanan untuk keluarganya. Yang mungkin di tempat kerjanya dia dimarahi oleh orang lain, dimarahi oleh atasannya, dimarahi oleh pelanggannya, dimarahi oleh teman bisnisnya, dimarahi di jalan oleh orang-orang yang dengki kepadanya, dimarahi oleh tetangga, bahkan dimarahi oleh anaknya sendiri. Tapi dia tetap membesarkan kami dengan tulus hati, ya Allah. Kami tidak tahu persis apa yang dialami oleh ayah kami di tempat kerjanya.
Kami tidak tahu persis betapa sulitnya baginya mengumpulkan nafkah untuk anak-anaknya, untuk kami sekolah, untuk kami makan, dan untuk kami berobat ketika kami sakit. Kami tidak tahu. Pasti ayah kami pernah, ya Allah, dalam keadaan sakit, lemah, yang harusnya dia istirahat di rumah, dia paksakan untuk bekerja, karena dia pikirkan bahwa akhir bulan harus membayar sekolah kami. Dia tidak pernah mengungkit itu, ya Allah. Pasti ayah kami pernah, ya Allah, hari ketika dia tidak sanggup untuk berdiri, dia paksakan berdiri dan bekerja, karena harus mengumpulkan target akhir bulan untuk membayar sekolah kami, ya Allah. Mungkin ayah kami pernah menangis di tempat kerjanya, tetapi ketika dia datang ke rumah, dia ceria. Dia ingin memberikan rasa nyaman bagi keluarga. Dia tidak pernah mengeluhkan perihal pekerjaannya kepada kami. Dia tidak pernah menyebutkan kesusahannya kepada kami, sehingga kami tidak tahu bahwa sebetulnya dia adalah yang paling banyak berkorban untuk kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Meskipun kami tidak tahu dan tidak menyadari betapa banyak jasanya bagi kami, ya Allah, tapi berikanlah kebaikan kepada dia melebihi kebaikannya kepada kami, ya Allah. Jadikanlah ayah ibu kami ahli surga, ya Allah. Jadikanlah keduanya ahli surga, ya Allah. Ya Rabbana, bantulah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Sedih bagi kami tidak bisa datang ke sana untuk membela mereka. Kami tidak punya kemampuan. Kami tidak punya kemampuan fisik. Kami tidak punya keahlian. Kami tidak punya kelebihan harta yang bisa membuat mereka terbantukan dengan apa yang kami lakukan, ya Allah. Kami tidak tahu harus membantu mereka dengan cara apa selain mendoakannya, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Aleppo, di Homs, di Irak, dan saudara-saudara kami yang terzalimi dianiaya Rohingya, ya Allah. Ya Allah, beri petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Bangkitkanlah Islam di Indonesia di tangan anak-anak muda, ya Allah. Bangkitkanlah di antara anak muda itu pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang takut akan azab-Mu, ya Allah. Yang dia lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada atasannya, ya Allah. Yang dia lebih takut kepada azab neraka-Mu daripada ancaman-ancaman manusia, ya Allah. Yang dia lebih takut kepada penciptanya daripada musuh-musuh agamanya, ya Allah. Anugerahkanlah untuk kami pemimpin yang berani, ya Allah, yang bijaksana, ya Allah, yang adil, ya Allah, yang mulia dan jujur akhlaknya, ya Allah. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami saat ini, ya Allah. Sayangilah pemimpin kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan mereka jauh dari agama-Mu, ya Allah. Ketuklah hati mereka, ya Allah. Kami tidak mau mendoakan keburukan bagi pemimpin kami, ya Allah. Kami tidak mau mendoakan kecelakaan bagi pemimpin kami. Bagaimanapun kami merasa terzalimi, ya Allah. Kami mendoakan kebaikan untuknya, karena kami mencintainya karena-Mu, ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada pemimpin kami. Beri hidayah-Mu. Jadikanlah dia pemimpin yang salih dan Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Rabbana, ajib doa-ana, ya Allah. Engkau maha mendengar, maka dengarkanlah doa kami. Engkau maha kuasa, maka ijabahlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada suatu malam yang penuh berkah, Ustaz Hanan Attaqi memulai ceramahnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para peserta yang setia hadir dalam kajian rutin, serta apresiasi kepada teman-teman yang aktif berpartisipasi dalam kuis pemuda hijrah. Dalam suasana penuh semangat, Ustaz Hanan mengajak jamaah untuk membuka Al-Quran dan membaca surah Asyura, ayat 30 yang berbicara tentang musibah yang terjadi akibat dosa. Beliau menjelaskan bahwa setiap musibah, sekecil apapun, sebenarnya adalah akibat dari dosa-dosa kita, baik itu masalah pribadi, keluarga, hingga gangguan-gangguan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika ada kerusakan pada rumah atau masalah dengan pasangan, itu bisa jadi merupakan dampak dari dosa yang belum kita sadari. Ustaz Hanan mengingatkan kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, karena hal ini dapat menjadi pelindung dari berbagai kesulitan hidup. Ustaz Hanan juga menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad yang mengalami saat-saat berat ketika wahyu turun, bahkan sampai keringetan meskipun berada di tengah musim dingin. Hal ini menunjukkan betapa beratnya beban wahyu yang diterima,
dan dalam momen itu Nabi Muhammad membacakan ayat yang mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik atau buruk, sekecil apapun, akan mendatangkan efek yang nyata. Ketika Abu Bakar bertanya apakah setiap dosa, sekecil apapun, akan membawa akibat langsung, Nabi menjawab bahwa setiap musibah yang menimpa kita adalah wujud dari dosa yang telah kita lakukan. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan takwa, dan banyak beristighfar, karena Allah memberikan musibah sebagai salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dalam ceramahnya, Ustaz Hanan juga menekankan pentingnya menjaga hati dan diri agar tetap bersih dari dosa, karena dosa dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk ilmu yang kita peroleh. Beliau menceritakan pengalaman Imam Syafi'i yang merasa hafalannya buruk setelah ia melakukan kesalahan kecil. Guru Imam Syafi'i pun menjelaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak dapat diterima oleh hati yang penuh dengan dosa. Dengan itu, Ustaz Hanan mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dan perbuatan, karena semakin kita menjauhi dosa, semakin terang cahaya ilmu dalam hidup kita. Ustaz juga berbagi kisah inspiratif tentang keimanan Umar bin Khattab yang memiliki indera batin yang sangat tajam berkat ketakwaannya kepada Allah. Melalui ceramah ini, Ustaz Hanan mengajak kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbanyak istighfar, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan dijauhkan dari musibah akibat dosa.